bukan Bobotoh yang memberi dukungan kepada skuad Persib Bandung jelang 5 laga final. Bukan di Bandung, bukan di Jawa Barat, tapi ini di Lampung. Yap, Bobotoh lagi-lagi menunjukkan eksistensinya setelah sebelumnya ada kebijakan terkait masyarakat Jawa Barat yang dilarang membeli tiket pertandingan Bayangkara versus Persib. Sekarang rasanya larangan tersebut gak menjadi masalah yang cukup besar untuk Persib maupun Bobotoh. Karena walaupun Bobotoh dari Jawa Barat dilarang, tapi mereka punya satu keunggulan, yaitu Bobotoh ada di mana-mana. Kali ini, dukungan besar datang dari kawan-kawan Bobotoh yang ada di Lampung. Mereka terlihat antusias, jumlahnya banyak, yang tentu dengan dukungan ini diharapkan Persib bisa memetik 3 poin dari sang tuan rumah Bayangkara Presisi Lampung FC. Selain itu, dukungan ini juga terlihat sangat natural. Mereka rela datang ke bandara, menyambut kedatangan skuad Persib, mengawal bus yang ditumpangi Persib, yang semua hal itu dilakukan semata-mata memang karena kecintaan mereka terhadap Persib Bandung. Padahal jarak dari Bandung ke Lampung itu lumayan jauh, harus nyebrang laut buat bisa sampai ke sana, tapi jarak tersebut nyatanya gak jadi halangan untuk sebagian masyarakat Lampung menjadikan Persib sebagai klub kebanggaan mereka. Dan faktanya, gak semua klub dari Super League bisa dapat dukungan besar kayak gini, hanya klub-klub tertentu, dan rasanya Persib jadi klub yang paling unggul dalam hal ini. Maka situasi ini jelas menarik untuk kita bahas dan ketahui secara lebih mendalam. Sebenarnya kenapa Persib bisa sampai punya pendukung yang ada di mana-mana dan dengan jumlah yang banyak? Padahal basis Persib jelas ada di Bandung, tapi kenapa pendukungnya ada banyak juga dari Lampung? Biar kita semua bisa paham, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, yang pertama harus kita pahami sebaik mungkin adalah pemahaman tentang Persib itu bukan sebatas klub sepak bola. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi itu adalah hal yang benar-benar terjadi di Persib Bandung. Teorinya gini, kalau di Italia, orang-orang menganggap bahwa sepak bola atau di sana istilahnya calcio sebagai agama kedua. Artinya peran sepak bola dalam kehidupan mereka benar-benar sepenting dan sengaruh itu. Contoh FC Como, klub yang dimiliki sama orang Indonesia, sama Hartono bersaudara, yang dikelola oleh Pak Mirwan Suwarso selaku presiden klub. Mereka benar-benar menjadikan sepak bola sebagai nyawa dari kota Como itu sendiri. Yang gua tahu, mereka ada program Como for Como. Jadi FC Como ini bikin merchandise resmi yang dijual di ratusan tokoh yang ada di kota Como. Kemudian keuntungan dari penjualan merchandise tersebut, sebagian mereka berikan ke toko tersebut, dan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan fasilitas kesehatan hingga pendidikan yang ada di kota Como. Yang dengan hal tersebut, bikin masyarakat Como benar-benar menganggap FC Como sebagai bagian dari identitas mereka. Karena memang FC Como punya pengaruh yang sebesar itu terhadap kehidupan di sana. Mungkin next time kalau kalian mau, kita bisa bahas lebih dalam tentang FC Como. Tapi sekarang balik lagi ke Persib. Nah, Persib juga sebagai klub sepak bola yang ada di Indonesia punya posisi yang unik. Mereka bukan cuma sekedar klub sepak bola, tapi juga udah menjadi representasi identitas kultural. Artinya situasi Persib ini bisa kita sebut juga sebagai social identity theory, yang hal ini tuh punya pengertian bahwa orang yang memberikan dukungan kepada Persib bukan cuma atas dasar kecintaan serta kesukaannya terhadap sepak bola, melainkan mereka memberikan dukungan karena merasa satu identitas, satu budaya, bahkan satu rasa memiliki. Dan logikanya, ketika seseorang udah punya rasa memiliki terhadap sesuatu, otomatis hal apapun yang berhubungan dengan sesuatu tersebut pasti bakal dia perjuangkan. Nah, realitas ini terjadi antara Bobotoh dengan Persib Bandung. Maka itulah yang membuat Persib benar-benar dicintai oleh para pendukungnya. Apalagi sekarang yang Persib lagi diambang sejarah besar sepanjang berdirinya Persib sejak 1933 dan juga sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, yaitu gelar hat-trick juara kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia. Maka di sini semuanya memang lagi memperjuangkan, yang berjuang untuk Persib bisa mendapatkan prestasi tersebut bukan cuma pelatih dan para pemain, tapi juga para Bobotoh. Kenapa Bobotoh mau berjuang sekeras itu? Ya karena faktor tadi, bahwa Bobotoh udah punya rasa memiliki yang tinggi terhadap Persib Bandung. Dan rekor ini juga tentunya gak bakal semudah itu buat datang 2 kali. Maka tentunya di sini Bobotoh juga berjuang secara maksimal dengan memberikan dukungan yang paling maksimal agar mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian kita bahas juga faktor yang bikin Bobotoh bisa tersebar secara organik di banyak daerah.
Mulai dari faktor yang pertama, yaitu migrasi orang Jawa Barat. Bisa dibilang ini adalah faktor yang paling mendasar, walaupun secara persentase berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa orang Jawa Barat yang pergi merantau ke daerah lain itu cuma sekitar 5,26%, tapi secara kuantitas persentase tersebut juga menunjukkan angka yang tinggi. Kenapa? Karena jumlah masyarakat Jawa Barat itu sendiri yang memang sangat banyak. Tercatat per bulan Maret 2026, masyarakat Jawa Barat berjumlah 52,2 juta jiwa. Angka yang sangat banyak. Artinya kalau kita ambil 5% aja, ada kurang lebih sekitar 3 juta jiwa. Nah, orang-orang yang merantau ini tentunya mereka bukan cuma membawa identitas pribadi, tapi juga mereka membawa budaya, bahasa, serta klub kebanggaan yaitu Persib. Makanya di banyak daerah bisa ada banyak kuantitas bobotoh, salah satunya memang dipengaruhi sama faktor migrasi orang Jawa Barat yang jumlahnya sangat banyak. Ditambah lagi, kecintaan mereka terhadap Persib ketika ada di tanah orang bukan cuma disalurkan secara pribadi, melainkan mereka juga biasanya kumpul sama orang yang sama-sama suka Persib. Mereka bikin komunitas, mereka bikin banyak activity kayak nonton bareng, bahkan mereka juga ikut datang ke stadion saat Persib main di daerah tersebut. Sehingga secara gak langsung, aktivitas yang mereka lakukan juga justru bisa membentuk budaya baru di daerah tersebut. Para penduduk lokal yang mungkin tadinya biasa aja atau bahkan gak punya interest sama sekali, tapi mereka bisa sangat terpengaruh dengan keberadaan komunitas tersebut. Sehingga ini juga memang jadi faktor yang bikin bobotoh ada di mana-mana. Tapi, faktor migrasi tadi bukan cuma satu-satunya faktor, melainkan ada faktor lain yang dirasa ini lebih punya dampak signifikan dan besar terhadap keberadaan bobotoh di daerah tersebut, yaitu faktor media dan exposure. Seperti yang kita tahu, kalau udah bicara tentang media, tentang exposure, engagement, gak ada perdebatan lagi bahwa Persib jelas jadi juaranya. Bisa dibilang engagement yang Persib miliki di sosial media itu hampir setara loh sama klub-klub besar Eropa yang udah terkenal luas di dunia. Misal di setiap postingan Persib pasti punya jutaan views, like-nya ratusan ribu, atau kalau di momen tertentu bisa juga like-nya tembus jutaan. Bahkan kolom komentarnya pun gak pernah sepi, pasti ada banyak ribuan bahkan puluhan ribu orang yang memberikan komentar. Nah, situasi ini jelas bikin Persib jadi punya jangkauan yang sangat luas. Orang-orang luar yang lihat berita atau konten tentang Persib mungkin awalnya biasa aja, tapi karena semakin sering mereka lihat, mereka juga ngelihat keseruan dan keramaiannya, alhasil itu bikin mereka jadi tumbuh rasa untuk menjadikan Persib sebagai klub kebanggaan mereka. Makanya, buat orang yang sering bilang, Persib atau bobotoh ramainya cuma di sosmed, sosmed, atau apapun itu. Jelas komentar-komentar kayak gitu adalah komentar orang yang nggak nonton channel Zidane Fatoni. Karena kalau mereka nonton konten ini, ataupun konten-konten sebelumnya yang punya bahasan serupa, pasti mereka tahu urgensi serta dampak dari sosial media untuk klub sepak bola. Dan buat Persib, dampaknya ya kayak sekarang, mereka bisa punya pendukung di banyak daerah, yang salah satunya hal itu terjadi karena jangkauan luas Persib di sosial media. Kemudian, satu lagi, ini adalah faktor yang sangat relevan dengan esensi sepak bola itu sendiri. Jadi ada teori sederhana yang namanya magnet effect sebagai klub besar. Artinya sebuah klub sepak bola yang statusnya besar di sini dalam artian klub tersebut punya fanbase yang banyak, sejarah yang panjang, exposure yang tinggi, maka pasti klub tersebut akan lebih mudah untuk menarik perhatian lebih banyak fans. Kenapa? Karena ada kecenderungan bahwa orang-orang akan lebih mudah untuk mengikuti sesuatu yang lagi rame, ditambah punya identitas yang kuat. Nah, dengan Persib yang memang punya status sebagai klub besar, mereka punya sejarah yang panjang dari tahun 1933, dari era Perserikatan, sampai sekarang eranya Super League. Kemudian dari segi prestasi, mereka juga punya banyak prestasi, 5 kali juara Perserikatan dan 4 kali juara Liga Indonesia. Alhasil itu semua udah sangat cukup untuk menjadikan Persib sebagai salah satu klub Indonesia yang punya status sebagai klub besar. Ditambah lagi dari segi momentum performa. Sekarang Persib lagi jaya-jayanya, mereka lagi konsisten, mereka deket sama gelar juara, sering jadi sorotan. Alhasil faktor itu juga bikin para fans jadi makin antusias. Yang tadinya mungkin mereka pasif, tapi karena situasi ini mereka jadi makin aktif. Maka inilah yang membuat Persib jadi punya banyak fans. Karena dari segi esensi sepak bolanya itu sendiri, nyatanya ada banyak alasan yang masuk akal untuk mereka-mereka bisa suka sama Persib. Jadi itu penjelasan tentang kenapa bobotoh bisa ada banyak di daerah dan punya kuantitas yang banyak. Pada dasarnya memang terkadang bobotoh itu gak kemana-mana, tapi mereka ada di mana-mana.
Mau dimanapun Persib main, hampir dipastikan Persib bakal selalu punya atau mendapatkan dukungan. Dan setelah tadi kita bahas, ternyata memang ada banyak alasan yang bikin mereka bisa suka sama Persib. Kalau kita tanya satu persatu bobotoh, pasti mereka juga punya alasan tersendiri kenapa bisa suka sama Persib. Dan salah satu yang tadi kita jelaskan, pasti jadi alasannya. Jadi sekarang kita semua udah paham kenapa bobotoh bisa ada di mana-mana. Kalau pendapat kalian gimana? Barangkali ada masukan dan pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!